Selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita bekali perjalanan hidup kita dengan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Jangan Kompromi dengan Kejahatan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan bacaan kita akan berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, bekalilah perjalanan hidup kami dengan firman-Mu, agar kami tidak sampai salah langkah. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menerima firman-Mu, dan setiap firman yang kami terima akan dapat menguatkan iman percaya kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan kompromi dengan kejahatan. Itulah renungan kita pada pagi hari ini. Di dalam Amsal 14 ayat 26 dan 27 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudaraku dikasihi Tuhan, upah dosa ialah maut. Kebohongan itu adalah dosa. Mari kita ikuti cerita tentang dua orang yang telah mendapatkan hukuman maut, yaitu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini adalah pasangan suami istri. Dia sudah menjual tanahnya dan sudah berjanji akan memberikannya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita ikuti ceritanya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya.
Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, sangat ngeri. Hukuman dosa adalah maut, upah dosa adalah maut. Maka pada pagi hari ini kita diingatkan, alangkah baiknya kita jangan berkompromi dengan kejahatan. Alangkah baiknya kalau kita itu jujur, kita apa adanya di hadapan Tuhan. Sebab di dalam Pengkhotbah ayat 12, Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, di sini dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas mereka, atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudaraku, di depan Tuhan kita tidak dapat menyembunyikan kesalahan kita. Di depan Tuhan kita tidak dapat berbohong atau berdosa. Dosa yang disembunyikan pun akan kelihatan dan akan mendapatkan pengadilan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, marilah kita semua berbuat jujur, berbicara jujur, jangan berkompromi dengan kejahatan. Karena kita semua akan menghadap ke pengadilan Tuhan. Tentu kita ingin menjadi orang-orang yang hidupnya diberkati Tuhan, mendapatkan ketenangan, ketentraman, terlebih mendapatkan keselamatan apabila Tuhan datang yang kedua kali nanti. Oleh karena itu, biarlah mulai pagi hari ini kita akan berpegang teguh pada firman Tuhan dan kita selalu menjalankannya apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita. Mentaati seluruh peraturan Tuhan, mentaati hukum-hukumnya, dan selalu tekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan pagi ini akan menguatkan iman percaya kita dan membawa kita semakin hari, semakin tekun, semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini disampaikan. Amin.